Bab 1414. Biarkan mereka melanjutkan aksinya. Sudah diambil oleh dunia kegelapan. Di dalam aula, mendengar perkataan Mileye ini, orang tua itu mengerutkan kening. Benarkah? Mileye mengangguk. Ya, Anda periksa saja kalau tidak percaya. Leluhur Dao sebelumnya bekerja sama dengan dunia kegelapan. Sekarang mereka memiliki banyak kitab Taoisme. Kalau Anda menginginkannya, Anda dapat pergi ke dunia kegelapan untuk mendapatkannya. Pria tua itu diam. Wanita berbaju biru tiba-tiba berkata, "Dengar-dengar kamu adalah orang berbakat di alam semesta ini saat ini." Mileye melihat ke wanita berbaju biru, lalu tersenyum dan berkata, "Nona sudah terlalu memujiku." Wanita berbaju biru menatap Mileye, "Bagaimana kalau kita bertanding sebentar?" Mileye segera menggelengkan kepala, "Tidak, tidak." Wanita berbaju biru mengerutkan kening, "Kenapa?" Mileye tersenyum masam, "Nona, tempat seperti kami ini bagaimana bisa bersaing dengan dunia Sahaloka? Orang berbakat terhebat di sini, bagi dunia Sahaloka, hanya sebuah lelucon." Setelah mengatakan itu, Mileye berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Apalagi, aku melihat aura Nona begitu kuat, mungkin sudah mencapai alam Taoisme, bukan?" Wanita berbaju biru melirik Mileye, lalu sedikit mengangguk. Saat mendengar ini, raut wajah Mileye tiba-tiba menjadi serius. Dia memberi hormat, sudah mencapai alam Taoisme pada usia yang begitu muda, benar-benar sangat jarang ditemui di dunia ini. Ekspresi wanita berbaju biru itu tampak tenang, meskipun di dunia Sahaloka tidak banyak orang yang bisa mencapai alam Taoisme pada usia muda, tapi jumlahnya juga tidak sedikit. Mileye berpikir sejenak, lalu bertanya, "Berapa usia Nona saat mencapai alam Taoisme?" Wanita berbaju biru itu menatap Mileye, "Aku mencapai alam Yudao pada usia 16 tahun, alam Taoisme pada usia 18 tahun, dan sekarang usiaku 20 tahun." Mendengar itu, Mileye terdiam, lalu berkata dengan terkejut, "Mencapai alam Taoisme pada usia 18 tahun. Wanita berbaju biru mengangguk, "Ya. Kenapa? Kamu terlihat sangat terkejut." Mileye tersenyum masam, "Nona, saat aku berusia 18 tahun, aku bahkan belum mencapai alam kebenaran Taoisme. Benar-benar di atas langit masih ada langit." Wanita berbaju biru melirik Mileye, "Jangan putus asa. Kamu juga tidak buruk." Mileye menggelengkan kepala, "Meskipun di alam semesta ini aku mungkin masih dianggap cukup hebat, tapi kalau dibandingkan dengan dunia Nona itu, takutnya aku bukan apa-apa." Hais. Bibir wanita berbaju biru itu sedikit bergerak, tak tahu harus berkata apa. Dia benar-benar tidak pandai menghibur orang. Di samping, pria tua itu melirik Mileye sekilas, tak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mizun juga melirik Mileye sekilas, ekspresinya sangat aneh. Saat ini, Mileye melihat ke wanita berbaju biru dan bertanya, "Siapa nama Nona?" Wanita berbaju biru berpikir sejenak, kemudian menjawab, "Jesli." Mileye memberi hormat dan berkata, "Nona Jesli, kalau tidak keberatan, aku ingin menanyakan beberapa hal tentang seni bela diri." Jesli melihat ke pria tua di sampingnya, orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, karena kitab Taoisme tidak ada di tanganmu, kami pamit dulu. Mengenai pertanyaan yang ingin ditanyakan, kelak kalau ada kesempatan, kalian berdua dapat membahasnya lebih dalam." Mileye mendesah pelan, dan ekspresinya menjadi muram. Jesli melirik Mileye sekilas dan hendak bicara, tapi orang tua di sampingnya tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, kami pamit dulu." Setelah selesai mengatakan itu, dia membawa Jesli pergi. Saat ini, Mileye segera berkata, "Tunggu sebentar, Nona."
Jesli melihat ke Mileye, lalu Mileye berjalan cepat menuju Jesli. Dia berpikir sejenak, kemudian berkata, "Nona Jesli, apakah kamu masih akan kembali?" "Jesli." "Mizun." Di samping, pria tua itu melirik Mileye sekilas, raut wajahnya terlihat tidak senang. Sialan, anak ini memiliki tujuan tersembunyi. Ketika Jesli hendak bicara, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, kami tidak akan kembali lagi." Nada bicaranya datar dan dingin. Mileye terdiam, lalu melihat ke arah Jesli. Ketika ia hendak bicara, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, kami masih punya urusan, sampai jumpa." Setelah itu, ia langsung menarik Jesli dan pergi. Mileye masih ingin mengatakan sesuatu, tapi orang tua itu sudah menghilang bersama Jesli. Mileye terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbalik menatap Mizun. "Apakah aku menakutkan?" Mizun berpikir sejenak, agaknya sedikit. Pada saat ini, dia merasa kagum. Tak heran Edgar Bay tidak dapat mengalahkan orang ini. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Sebenarnya, dia cukup kagum pada Mileye, karena Mileye berhasil menyelesaikan krisis ini hanya dengan beberapa kata-kata. Setidaknya untuk sementara waktu masalah sudah teratasi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meninggalkan aula. Di luar aula, Saphira muncul di samping Mileye. Dia berbalik menatap Mileye dan tersenyum. "Kemana kita akan bermain hari ini?" Mileye tertawa, "Kamu yang tentukan." Saphira menyipitkan matanya, "Kita mulai dengan bakar ikan dulu." Mendengar itu, Mileye tertawa terbahak-bahak. Bakar ikan. Tak lama setelah itu, Mileye menarik tangan Saphira dan menghilang di kejauhan. Di antara langit berbintang, Jesli dan pria tua itu menatap ke bawah, tak tahu apa yang mereka pikirkan. Pria tua itu tiba-tiba berkata, "Jesli, apakah kamu percaya bahwa kitab Taoisme ada di tangan dunia kegelapan?" Jesli menjawab dengan pelan, "Mungkin saja benar." Pria tua itu sedikit bingung, "Kenapa?" Jesli menatap ke bawah, berkata, "Orang ini tidak seperti orang yang suka berbohong." Pria tua. Jesli berkata lagi, "Pergi ke dunia kegelapan." Pria tua itu menggelengkan kepala. Dunia kegelapan ini tidak seperti alam semesta 5 dimensi, di sana tidaklah sesederhana ini. Jesli melihat ke pria tua itu, "Tunggu." Pria tua berpikir sejenak, lalu berkata, "Biarkan aku menyelidiki dan memahami situasi ini terlebih dahulu." Jesli mengangguk, "Baik." Pria tua melirik Jesli sekilas, dia meragu sejenak, lalu berkata, "Nak, bagaimana pendapatmu tentang Mileye?" Jesli melihat ke pria tua, "Tetua kenapa bertanya begitu?" Pria tua itu berkata, "Hanya mau tahu pendapatmu." Setelah Jesli terdiam sejenak, dia berkata, "Dia orang yang lumayan." Mendengar itu, wajah pria tua menjadi muram. "Nak, menurutku, Mileye mungkin bukan orang yang mudah dihadapi, dan orang ini agak aneh. Kamu harus berhati-hati dan waspada." Ekspresi Jesli tenang. "Apa yang ingin tetua katakan?" Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Nak, kamu adalah orang bakat terhebat dari Sekte Sahaloka, dan juga pemimpin generasi berikutnya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kamu harus menolak cinta, tapi orang yang kamu pilih harus merupakan orang yang luar biasa." Dan Mileye. Sambil berkata-kata, dia menggelengkan kepalanya. "Mileye, meskipun dia tidak terlalu buruk, tapi dia tidak cocok untukmu." Jesli menatap pria tua itu, sepertinya tetua sudah berpikir terlalu banyak. Pria tua itu menghela napas, "Bukan aku yang berpikir terlalu banyak, tapi Mileye sangat jelas tampak playboy. Pokoknya, Jesli, kamu jangan terlalu dekat dengan orang ini."
Jesli melihat ke bawah, raut wajahnya tetap tenang. Tetua, orang yang dapat menjadi Master Tao dan mengatur alam semesta 5 dimensi dengan begitu baik, tidak akan terlalu buruk. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke pria tua itu. Tetua, jangan menilai seseorang dari satu sisi saja. Pria tua itu tersenyum dengan masam. Nak, aku tidak meremehkannya. Hanya saja, dia aneh dan tampaknya dia sengaja berusaha menyenangkanmu. Aku merasa. Jesli menggelengkan kepalanya. Tetua, menurutmu dia berusaha menyenangiku, tapi menurutku dia orang yang rendah hati dan sederhana. Pria tua. Jesli lagi berkata, Tetua jangan lupa bahwa dia adalah seorang kultivator pedang. Kultivator pedang. Pria tua itu diam. Tidak bisa dipungkiri bahwa kultivator pedang ini tidak sama dengan yang dia bayangkan. Pada saat ini, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba muncul di hadapan pria tua dan Jesli. Dia adalah Lianzun dari dunia kegelapan. Lianzun memberi salam dan berkata, kalian berdua pasti datang dari dunia Sahaloka, bukan? Pria tua menatap Lianzun, Anda dari dunia kegelapan. Lianzun tersenyum, ya. Pria tua tanpa ekspresi, ada keperluan. Lianzun mengangguk, bagaimana kalau kita bekerja sama? Pria tua mengerutkan kening, bekerja sama. Lianzun tersenyum, Mileye tidak mudah dihadapi. Di belakangnya tidak hanya ada master yang misterius, dia juga ada hubungan dengan dewa kuno, dan yang terpenting adalah pria tua itu tiba-tiba menyela ucapan Lianzun, apakah kitab Taoisme di tangan dunia kegelapan kalian? Lianzun terdiam, kemudian berkata, siapa yang mengatakan itu? Pria tua itu berkata, Mileye. Lianzun. Pria tua itu berkata lagi, kenapa tidak ada di tangan kalian? Lianzun berkata dengan suara berat, sejujurnya, dunia kegelapan kami memiliki 2 gulungan kitab Taoisme, dan Mileye memiliki 6 gulungan kitab Taoisme. Pria tua mengerutkan kening, dia bilang semuanya sudah dirampas oleh kalian. Lianzun menggelengkan kepala, dia berbohong. Raut wajah pria tua itu sedikit tidak senang. Mileye berbohong. Saat ini, Jesli yang berada di samping tiba-tiba berkata, maksudmu di tangannya ada 6 gulungan kitab Taoisme. Lianzun mengangguk, ya. Jesli menatap Lianzun, kenapa kalian tidak merebutnya? Pria tua melihat ke Jesli, nak, ini sepertinya bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah Mileye sedang berbohong kepada kita. Jesli melihat ke pria tua, kenapa bukan dunia kegelapan yang sedang berbohong kepada kita? Orang tua. Lianzun tiba-tiba tertawa, sepertinya Nona masih belum memahami Mileye, orang ini terkenal suka berbohong. Kalau Nona mengenalnya lebih banyak lagi, maka Nona akan tahu siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Jesli menatap Lianzun, kalau dia memegang 6 gulungan kitab Taoisme, kenapa dunia kegelapan tidak merebutnya? Lianzun tertawa, aku sudah bilang, Mileye ini bukan orang yang mudah dihadapi. Jesli bertanya lagi, kalian mau bekerja sama dengan kami untuk merebut kitab Taoisme? Lianzun mengangguk, ya. Jesli bertanya, setelah merebut kitab Taoisme, selanjutnya bagaimana? Lianzun tertawa, kenapa tidak kita bicarakan lagi setelah berhasil merebutnya? Jesli tidak mengatakan apa-apa lagi dan melihat ke pria tua itu. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu siapa yang benar antara Anda dan Mileye, kami akan menyelidikinya terlebih dahulu. Untuk masalah kerjasama, kita bicarakan nanti. Setelah selesai bicara, dia dan Jesli berbalik dan pergi. Di antara langit berbintang, Lianzun terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan, Mileye, bisakah kamu tahu malu sedikit? Kapan dunia kegelapan mengambil kitab Taoisme milikmu?
Dewa kuno. Di puncak piramida, Suze tiba-tiba berkata, dunia kegelapan mungkin akan melakukan sesuatu yang besar dalam waktu dekat. Di samping Suze, Suke berkata dengan muram, apa maksudmu? Suze berbalik dan melihat sekilas, lalu berkata, ada banyak energi kuat yang keluar dari Dark Abyss. Mendengar itu, wajah Suke menjadi muram, haruskah kita menghentikan mereka? Suze menggelengkan kepala, untuk apa menghentikan mereka? Suke sedikit bingung, tidak perlu menghentikan mereka. Suze menutup matanya perlahan, tidak perlu. Biarkan mereka melanjutkan aksinya, semakin besar semakin baik. Suke bersambung.